Bisa share screen untuk Oke, presentasi. saya buka dulu nih, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan kasiron bi hudurikum fi hada subahi ya. Awalan haya naftati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Pagi hari ini kita akan mereview kembali wawasan kita terkait apa sifat-sifat atau karakter atau hal-hal definisi ini terkait syirik, munafik, apa SRM ya, syirik, ridho dan munafik ya. Saya kira diawali presentasi mahasiswa, ya, kemudian diskusi 3 sampai 6 pertanyaan, kemudian closing dari saya. Saya kira itu, silakan untuk menyampaikan risalahnya. Dan jangan lupa ya, presensi di Edu. Terima kasih. Untuk ciri-ciri apa? Kayaknya orang tanya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Hamid sudah memberikan kesempatan untuk kelompok kita mempresentasikan. Jadi, kelompok kita ini akan membahas studi terhadap syirik, ridho, dan munafik, konsep, dampak, dan implikasinya dalam kehidupan Muslim. Jadi, di sini saya, Iya, Trimega berarti kan Utami, akan menjadi moderator. Halo, ada anggota kelompok kami. Silakan. Saya Siva Alia Augustina. Saya Alia Farani. Lalu ada yang lain, boleh Husni Siti Nur Khalifah dan Zulfikar Al-Fatihah. Nah, lalu di sini kita akan membahas pengertian syirik, yaitu secara bahasa, kata syirik itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yang berarti menyekutukan atau menjadikan sekutu bagi Allah. Dalam terminologi Islam atau istilah, syirik itu berarti mempersekutukan Allah dengan suatu hal yang menjadikan kekhususan baginya, baik dalam ibadah, sifat maupun ketuhanan. Lalu dalil akan dibacakan oleh Mas Fatih. Oh, mute-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru. Bentar ya, ini aduh, nggak jelas banget tulisannya. Jelas nggak bentar. Mike, bisa dibacakan dulu nggak? Tolong ya, punya aku nggak jelas banget ini di HP. Oke, sebentar ya teman-teman. Baik banget ini. Oh, bisa tak? Anjir. Maaf ya teman-teman kalau bacaan saya masih banyak yang masalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma
ma duna dzalika liman yasha wa wa may yus wa may yusyrik billahi fa qadif taro insana azima, yang artinya sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Lalu kita akan ke bagian langsung itu aja. Ridho aja. Selanjutnya, ini ada pengertian dari ridho. Kata ridho berasal dari kata rada yang berarti berpaling. Dalam konteks agama, ridho berarti berpalingnya seseorang dari Islam menjadi kafir setelah beriman. Atau eh, kalian mungkin mengenal dengan kata murtad ya, atau keluar dari Islam. Itu seperti itu pengertian dari ridho. Kemudian untuk dalilnya juga akan dibacakan oleh Mas Zulfikar Al-Latif. Silakan. Ya, hadis Rasulullah SAW juga menegaskan hal ini. Ala anbiukum bi akbari Fatih al pengertian akbari ridho, salasan qom. Hah? pengertian ridho yang selanjutnya bukan yang itu. Oh, yang itu. Akhirnya yang Ya, hadis. ya Maaf Al-Baqarah ya. ayat 217 Ya. itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinihi wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya itu adalah munafik. Munafik berasal dari kata nikaf yang memiliki arti menyembunyikan sesuatu dan menampakkan hal lain. Atau dengan kata lain, orang yang menampakkan keimanannya tetapi menyembunyikan kekafirannya di dalam hati. Kemudian akan ada dalil yang akan dibacakan oleh Mas Zulfikar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum yu'minun. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9. Oke, selain itu ada hadisnya, itu yang kita sering dengar itu, artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila mereka berkata, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, lalu ada bentuk-bentuk syirik yang akan dibacakan oleh Al. Selanjutnya itu ada bentuk syirik. Bentuk syirik itu dibagi ada dua. Yang pertama syirik akbar, yaitu besar. Menyembah selain Allah, meyakini adanya kekuatan gaib selain Tuhan. Selanjutnya ada syirik asgar, yaitu kecil, ria, ujub, dan kesombongan dalam beramal. Selanjutnya ada bentuk munafik. Ada munafik iktikodi,
yaitu menampakkan iman namun menyembunyikan kekafiran. Yang selanjutnya ada munafik amali, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai iman, seperti dusta dan khianat. Lalu ada dampak dari syirik, ridho, dan munafik ya terhadap individual dan masyarakat. Lalu ini akan dibacakan oleh anggota kelompok kami yaitu Mbak Husni. Silakan Mbak Husni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak syirik, ridah, dan munafik terhadap individu dan masyarakat. Di sini ada dampak teologis. Syirik dan ridho menyebabkan hilangnya keimanan dan terhapusnya amal. Terus ada dampak moral dan sosial. Di sini ada 3 perilaku ini menimbulkan krisis moral dan sosial. Syirik menjauhkan manusia dari tauhid, ridho, dan menggoyahkan keimanan kolektif umat, sedangkan kemunafikan menimbulkan perpecahan dan hilangnya kepercayaan antara sesama. Ada dampak hukum dan agama. Dalam hukum Islam klasik, ridho dikenai sanksi berat karena dianggap mengancam keutuhan umat. Namun dalam konteks modern, ulama kontemporer menekankan pendekatan edukatif dan dakwah untuk mengembalikan kedasaran iman daripada sekedar hukuman fisik. Nah, di sini dari kesimpulan PPT yang kita buat tuh syirik, ridho, dan munafik adalah 3 macam utama bagi akidah dan moral utama umat Islam. Syirik merusak tauhid, ridho, dan mengeluarkan seseorang dari Islam, dan munafik merusak kepercayaan serta persatuan. Ketiganya berdampak buruk secara teologis, moral, dan sosial, sehingga penting memperkuat pemahaman iman dan menjauhi segala bentuk penyikapan akidah. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sebentar ya Mbak Vera, sabar. Kita belum open diskusi sebentar-sebentar ya. Oke, dari presentasi kami, sekarang kita akan masuk ke diskusi. Silakan di raise hand ya. Oh, itu Mbak Vera sudah semangat banget Mbak. Oke, boleh Aku langsung dibaca. ya. Ya. Nih, kan banyak masyarakat melakukan ritual tertentu karena tradisi turun-menurun. Menurut kalian, bagaimana membedakan antara tradisi yang mubah dan tradisi yang mengandung syirik? Begitu. Apakah perlu diulangi? Apa langsung dicatat Boleh aja? diketik di komentar saja. Nanti kita Oke. dan ada lagi yang ingin bertanya. Oke, itu ini Mas Nanda atau Mas Anggit ini yang bertanya ini? Oke, silakan. Itu yang bertanya lagi, Mas Anggit. Aku. Iya, iya, silakan, silakan. Kedengaran nggak sih? Cek, tes, tes. Ya, izin bertanya ya. Saya Ege dari SNP. Ya, silakan. Izin bertanya, dalam konteks globalisasi, bagaimana praktik pemulihan tokoh, fandom atau pengkultusan figur publik dapat berpotensi menjadi syirik. Analis batasannya menurut syariat. Maaf, Mas Anggit, ini putus-putus ya. Bisa diketik aja. Nanti kita catat kok. Jadi ada yang mau bertanya lagi untuk Fania. Silakan Fania kalau Oke, ya. terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fania dari Prodi Manajemen. Izin bertanya,
Apakah seseorang itu bisa terjerumus dalam syirik tanpa menyadarinya? Jika iya, bagaimana cara mengenalinya? Nanti saya tuliskan di kolom chat. Oke, tolong ditulis ya, Mas Anggit juga tolong ditulis. Ya. Oke, ini dari manajemen udah 3. Sekarang tinggal ke Tiff. Ayo, Tiff. Ada yang ingin bertanya? Saya, Oh ya, siapa itu? Nggak kelihatan. Oke, saya, silakan. Hairul Ya, Hairul. silakan. Perkenalkan, saya Hairul Jurozaki dari Proditif. Izin bertanya, Ria itu kan termasuk masuk ke syirik kecil. Nah, bagaimana misal kita itu menceritakan kepada kebaikan kita itu kepada orang, nah, apakah itu termasuk ke Ria atau tidak? Terima kasih. Oke, sama-sama boleh dicatat di komentar ya, Mas. Oke, dicatat. Itu singkatnya aja. Ya, dari Tiff ada yang ingin bertanya lagi. Ini baru satu. Dari Tiff ada yang ingin bertanya lagi. Masih bisa 2 atau ya 2 penanya lagi. Biar kita langsung ke diskusi gitu. Sepertinya dari Tiff tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kalau begitu, kita tutup pertanyaannya biar kelompok saya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan sebelum-sebelumnya. Izin ya, Pak. Maaf untuk Fania, apa sudah mengirim pertanyaan ya?
Sudah. Oh iya, iya, Fania, maaf tidak terbaca tadi. Apa? Maaf, ada suara. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vera tadi yang menanyakan apakah jika kita mengikuti suatu tradisi itu bisa tergolong kesyirik atau tidak. Menurut saya ya, saya dari tadi bisa saja jika seorang itu mempercayai gitu loh. Kan syirik itu percaya pada benda atau makhluk yang memberi manfaat selain Allah. Lalu ada meminta bantuan atau doa kepada selain Allah. Lalu ada melakukan ritual yang melibatkan sesajen, mantra, atau pemanggilan roh. Lalu ada pengucapan keyakinan yang memberikan kekuatan gaib pada seseorang atau sesuatu benda dan tradisi yang biasa berubah jadi syirik jika diyakini punya kekuatan gaib. Jadi syirik itu ya terjadi ketika ada keyakinan atau permi- atau kita meminta selain Allah gitu loh. Jadi tergantung niatnya. Kalau apa sih? Jadi kalau kita mempercayai tradisi itu dengan sungguh-sungguh dengan terus kita kayak menganggap, udah aku udah percaya sama tradisi ini, aku nggak terlalu percaya Allah atau apa menyampingkan Allah itu termasuk syirik. Jadi ya tergantung orang tersebut juga sih kayak misal apa ya apa namanya, kayak tergantung niatnya dan tergantung orang juga sih. Kayak Mbak Vera gimana? Ya, Maaf, Bridget. terima kasih Mbak Masih. Mega. Ya, ada ternyata, maaf, maaf, ternyata ada sedikit miskom. Tadi tuh yang saya jawab ternyata punya Mbak Fania. Apakah bisa tanpa sadar terjerumus? Ya, bisa. Maaf ya, tadi untuk Mbak Vera itu yang tradisi mubah ya. Maaf ya, Mbak. Kayak menjawab kembali punya Mbak Vera. Kan tadi, maaf ya, tadi tuh terkeliru punya Fania sama Vera. Maaf ya. Jadi Mbak Vera tadi menanyakan apakah tradisi itu tradisi yang mubah dan tradisi yang mengandung syirik.
Jadi tradisi mubah itu hanya budaya atau adat, tidak ada keyakinan gaib di pertolongan selain kepada Allah. Lalu tradisi syirik itu ada keyakinan suatu di dalamnya selain Allah atau yang mempunyai kekuatan gaib selain Allah. Ada ritual seperti sesajen tadi, terus mantra atau pemujaan. Terus ada pengharapan atau meminta perlindungan rizki ke selain Allah. Jadi seperti itu. Jadi intinya tradisi mubah itu hanya budaya biasa tanpa ada unsur keyakinan. Lalu tradisi syirik ada unsur keyakinan yang meyakini selain kekuasaan selain Allah. Udah seperti itu. Oke, terima kasih. Di kita sebagai yang tahu kan eh, atau fandom atau keselamatan. Terus mereka secara mutlak ya. Jadi seakan-akan tidak menempatkan mereka pada posisi yang hanya milik Allah. Yang tinggi. Ya, betul seperti itu kata Mbak Mega. Kemudian tidak ada keyakinan gaib atau pemujaan yang berlebihan. Karena kita kan sama-sama manusia, jadi ya sewajarnya saja. Sama-sama makan nasi. Begitu Mas Anggit, apakah sudah puas dengan jawaban saya dan kelompok saya? Puas, puas, puas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Anggit. Oke, ini yang terakhir punya Mas Khairul ya, aktif. Ini jadi kan tadi bertanya apakah ria itu kan termasuk syirik kecil. Kalau kita bercerita kebaikan kita ke orang, apakah itu termasuk syirik atau bukan? Jadi menceritakan kebaikan diri tidak otomatis menjadi ria. Hal itu boleh jika tujuannya untuk memotivasi, memberi teladan atau menginspirasi orang lain. Selain Selama seorang tetap melakukan kebaikan itu meski tidak dilihat orang, maka niatnya dianggap ikhlas. Ria muncul ketika seorang itu menceritakan kebaikannya untuk mencari pujian, validasi, pengakuan dan penghormatan dari manusia. Kuncinya untuk membedakannya itu adalah dari niat hati kita sendiri. Niat kita tuh apa sih? Kita niatnya untuk dapat validasi atau kita cuma ingin memotivasi orang lain. Jadi seperti itu ya Mas Khairul. Jadi menceritakan hal baik itu nggak otomatis kita ria ya. Jadi tergantung lagi dengan niat. Oke, semua itu tergantung oleh niat. Oke, teman-teman, pertanyaannya sudah habis ya. Sudah terjawab Sudah semua. terjawab semua. Jadi sudah selesai presentasi dari kelompok 5. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah memberikan pertanyaan. Jadi kita berdiskusi bersama-sama. Selanjutnya kita kembali lagi ke Bapak Adi Hamid. Silakan Bapak. Oke, sudah di closing. Ya, sudah. Oke, Sudah, Pak. ya. Terima kasih ya untuk kelompok 5. Ya, keren presentasinya dan saya kira eh, diskusi hidup dan sudah terjawab semua ya dengan baik tadi. Oke, ini karena Jumat ya, zuhur itu setengah 12, 11.36. Ya, saya sedikit saja sambil merespon tadi. Tapi kalau ada yang ingin disampaikan, silakan ya langsung raise hand boleh.
Saya kira tadi sudah jelas ya definisi dari apa SRM ini ya. Kalau dulu apa SRN ya, apa syirik, ridho dan nifak. Ini kenapa kemudian jadi munafik ya. Maknanya sama ya. Tadi menarik ya terkait salah satu syirik kecil, ria ya. Jadi kalau disimpulkan tadi, kalau mencari validasi diri itu ria ya. Dari kelompok 5 tadi seperti itu. Ya betul ya. Innamal a'malu binniyah wa innama likum lirri manawa. Ya. Segala amal itu ya tergantung niatnya, maksudnya. Al umuru bima qasidiya. Ya. Segala perkara ya tergantung tujuannya. Ya ini juga selaras dengan seorang filsuf ya bernama Alasdair MacIntyre ya dengan apa after virtue ya, teori keutamaan menekankan etika itu sangat menekankan niat dan tujuan bukan hasil. Hasilnya apa itu bukan keutamaan karena itu ranah ikhtiar dan apa ranah hasil menjadi ranahnya Tuhan. Tetapi yang dimaksud apa nilai keutamaan, etika keutamaan itu ya niat tadi, ya, niat seseorang. Ya walaupun secara lahiriah tidak mesti selaras dengan yang ada di batiniah. Kemudian ya tiga landasan teologisnya ini ya, saya kok belum ketik nih. Oke. Masing-masing ya. Pertama syirik dari Quran surah Al-Luqman ya. Wa idza qala Luqman li ibnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusyrik billah ya. Wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan, menduakan ya. Ya, jadi orang yang selingkuh itu ya orang yang syirik, menduakan. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sungguhnya syirik itu dosa yang besar. Kemudian ridho atau murtad ya. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian kafir, summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, kemudian kafir, summa asdadu kufro ya. Lam yakullahu liyaghfira lahum wala liyadihim sabila. Ya, tidak ada ampunan ya kecuali dia akhirnya kembali apa tamutuna ila wa antum muslimun ya. Tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan pasrah. Kemudian al-munafik di At-Taubah 67 ya, al-munafikun wal munafikot, orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'duhum mim ba'din, sebagian dari mereka ya'muruna bil mungkar ya. Orang munafik itu yang mengajak berbuat mungkar. Yaitu kalau ada orang yang mengajak kita berbuat jahat, berarti itu orang munafik. Wayan hauna anil ma'ruf. Dan kalau ada orang yang mencegah kita berbuat baik, kita mau berbuat baik kok dicegah, ya orang itu orang munafik. Wayak biduna aidihim nasullaha fanasihum. Kalau akan apa melupakan mereka. Innal munafikina humul fasikun. Karena sungguhnya orang-orang munafik itu ya orang-orang yang berbuat fasik ya, yang berbuat kerusakan. Itu ciri lain tadi yang dalam hadis yang sangat populer, ida apa? Ida kola, bila dia berkata, perkataannya tidak benar-benar, berjanji ingkar ya, diberi amanah berkhianat. Tapi ini ciri lain yang ini tentu lebih kuat ya karena langsung dari Al-Quran. Ciri orang munafik mengajak kepada berbuat jahat, mencegah orang berbuat baik, yaitu orang munafik. Kemudian penyebab syirik pertama adalah al-jahl atau kebodohan. Ya, artinya
orang yang berbuat syirik ya orang yang tidak punya wawasan yang luas sebenarnya ya, sehingga dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah dhaiful iman, lemahnya iman. Al imanu yazid wa yanqus. Al imanu yazid bitta'ah, iman kita akan kuat dengan taat, ketaatan, wa yanqus bil maksiat. Tapi iman kita akan melemah ketika kita berbuat maksiat. Yang ketiga penyebab syirik itu adalah at-taklid, mengikuti tanpa dasar. Berbeda dengan ittiba ya. Kalau ittiba itu mengikuti ya misalnya mengikuti fatwa Muhammadiyah, mengikuti fatwa NU karena ada dasarnya. Maka itu bukan taklid tapi ittiba. Seperti ittiba kita kepada Rasulullah. Kemudian bagaimana upaya kita mencegah syirik tadi ya. Pertama adalah dengan purifikasi atau pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh. Ya, misalnya dalam bidang akidah, ya bagaimana upaya kita terbebas ya dari khurafat dan tahayul. Ya. Kalau khurafat itu adalah syirik aktif ya, tahayul adalah syirik yang pasif. Ya, khurafat syirik yang aktif ya, contohnya kita melakukan sedekah laut atau sedekah bumi ya, dengan tujuan agar misalnya tidak diganggu oleh makhluk lain ya. Nah, kemudian yang kedua syirik pasif itu tahayul ya, artinya menghayal. Tahayul itu artinya menghayal. Menghayal suatu kejadian yang tidak ada relevansinya ya, tidak ada kaitannya. Ya misalnya seperti mitos atau fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Misalnya ya kita sedang belajar ini tiba-tiba kejatuhan cicak, kemudian dianggap wah kita sebentar lagi akan mendapatkan malapetaka. Ya. Itu namanya tahayul ya, menghayal yang tidak ada kaitannya. Apa hubungannya cicak jatuh dengan malapetaka? Cicak jatuh yang mengenai kita dengan malapetaka. Atau sama seperti yang saya alami langsung ya, misalnya saat itu ketika setelah selesai berolahraga futsal, tiba-tiba saya itu dikerubungi kupu-kupu ya. Kemudian ada orang yang berkomentar, wah sebentar lagi dapat rezeki banyak ini. Wah, ya itu nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya kupu-kupu yang datang ke saya dengan rezeki saya. Tapi ini berbeda dengan fenomena alam ya, yang tentu lebih rasional ya, lebih logis, ada relevansinya. Ya misalnya ketika di suatu gunung Merapi ya, karena akan meletus maka mengeluarkan hawa panas. Maka burung-burung akan terbang menjauh. Binatang-binatang darat akan turun menjauh dari gunung. Itu fenomena alam, ada kaitannya dan logis ya, logis, rasional, masuk akal. Masuk akal kenapa hewan-hewan tadi menjauh dari Gunung Merapi tadi? Karena merasakan hawa panas. Kemudian yang kedua ya ibadah mahdoh ya. Ya, ibadah mahdoh yang tidak sesuai tuntunan, artinya ada inovasi, ya itu dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah sesungguhnya tidak pernah membebani umatnya, manusia di luar kemampuannya. Ya, artinya apa? Ketika ada orang Islam kemudian merasa berat dengan ibadah yang ada dalam Islam, ya. Sesungguhnya dia belum atau kurang mendalami agama Islam. Kan dalam agama Islam banyak ya rukhsah, keringanan, ya dispensasi, ya sholat bagi yang
safar bagi yang sakit, ya. Ada rukhsahnya, termasuk puasa juga seperti itu kan, bagi yang safar, bagi yang sakit, ataupun haji pun bagi mereka yang mampu. Dan jika yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasul, ya tidak berat ya. Artinya di- artinya ada prinsip at-taisir ya dalam syariat Islam. Ada prinsip kemudahan. Yang kedua, untuk mencegah syirik adalah dalam ranah dinamisasi, melakukan apa ya, kontekstualisasi, melakukan modernisasi dalam bidang amalah duniawiyah. Ya, ini yang kita harus bisa membedakan ranah muamalah duniawiyah ini ya. Nah, ketika kita bicara sunnah Rasul, sunnah itu kan artinya kebiasaan. Ya. Sunnah Rasul ya artinya kebiasaan Rasul. Jadi ada sunnah Rasul yang wajib kita ikuti, yaitu dalam bidang akidah dan ibadah. Tapi dalam bidang muamalah duniawiyah, sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul ini tidak wajib kita ikuti sampai tataran teknisnya. Ya, contoh sederhana misalnya berpakaian. Prinsipnya kan menutup aurat. Ya mau dia pakai jubah, ya mau dia pakai sarung, celana, jaket atau whatever apapun itu tidak ada kaitannya dengan pahala ya. Bukan berarti orang yang pakai jubah seperti tradisi Arab atau pakai apa gamis seperti tradisi Arab lebih berpahala daripada yang memakai batik ya. Tidak ada ya. Yaitu artinya sunnah Rasul, kebiasaan Rasul yang secara teknis tidak harus kita ikuti ya. Nah, tapi prinsipnya tetap kita ikuti ya. Tadi dengan menutup aurat. Kemudian apa ini? Bentuk-bentuk syirik, ridho, dan munafik. Ya. Ya, ada syirik besar, syirik kecil. Ya, saya kira tadi sudah paham ya. Kemudian ridho, ya, tasdik biqolbi, ya, ada yang murtad hanya dalam hati, ya, karena tidak berani menampakkan wa qaulu bil lisan, tapi ada juga murtad yang sampai kemudian diucapkan, tapi hatinya tidak juga ada ya, karena hifdun biasanya itu hifdun nafs ya untuk menjaga jiwa saat perang. Ya, dia pura-pura murtad ketika ditangkap eh, tentara kafir misalnya agar selamat jiwanya. Itu dalam maqasid syariah boleh ya. Boleh untuk menyelamatkan diri kita mengaku kepada orang yang menawan kita bahwa kita telah murtad padahal hatinya tidak murtad. Wa amalu bil arkan. Nah, tapi kalau sudah sampai dikerjakan dalam perbuatan ya tentu ini ada yang resen ya. Silakan. Pak, izin bertanya yang tentang murtad hati. Maksudnya kayak cuma hati yang menyatakan dia murtad. Terus gimana kalau misalnya orang itu tuh tiba-tiba ingin bertaubat atau kembali lagi meyakini Allah, apakah dia harus syahadat lagi disaksikan oleh ustadz atau apa? Atau dia hanya faith apa sih? Hanya berdoa ke Allah saja waktu syahadat. Nggih, wah keren ya pertanyaannya. Jadi terkait apa tadi ya, tadi kan di awal ada ayat ya, summa muslim, summa kafir ya, bolak-balik ya. Pada prinsipnya sah-sah saja ya, bahwa syahadat itu sungguhnya tidak harus ya, tidak harus disaksikan oleh orang lain ya. Itu biasanya awal ya, awal bagi mereka yang mu'alaf ya, bagi pertama mereka yang masuk Islam. Tapi beberapa ulama pun tidak harus ya, selama dia bisa apa melakukannya sendiri tidak harus ya. Itu kan lebih ke apa ya, lebih kalau dalam Sirah Nabawiyah ya lebih untuk menjaga keselamatannya seperti itu karena ya kita harus lihat konteksnya saat itu kenapa harus di apa diumumkan ya. Tapi memang ada ya ada baiknya kemudian disaksikan oleh orang lain.
Tapi sebenarnya kalau levelnya masih dalam hati ya tidak apa ya, tidak harus eh, disaksikan lagi karena orang lain juga tidak tahu. Saya kira itu ya. Kalau yang lain ingin menambahkan boleh ya. Thank you Baik, ya Pak. for your Terima question. kasih. Yes, you're welcome. Kemudian dampak syirik dan ridho ya. Dampak syirik dan ridho. Pertama syirik dalam An-Nisa ayat 48 ya. Innallaha la yaghfiru ayyusyrik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah faqad iftara isman adiman. Ya, ini tentu dalam konteks dia tidak bertaubat ya sebelum apa meninggal. Tapi ketika dia bertobat sebelum meninggal ya tentu ada ampunan ya. Termasuk ridho ini di Al-Baqarah 217 wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa yang berpaling dari agamanya dari Islam fayamut kemudian mati wa huwa kafirun, maka dia kafir ya. Karena dia tidak sempat mualaf kembali ke Islam. Faulaika habitat a'malum fid dunya. Maka hilanglah amal baiknya di dunia wal akhirah dan di akhiratnya. Tadi sudah ya disampaikan. Kemudian eh, dampak dari syirik dan ridho ya. Dampak pada keimanan ya jelas iman kita menjadi ya tidak istiqomah ya. Relatif akan lebih labil. Moral juga akan berdampak ya pada moralitas kita, bisa jatuh pada dilema moral seperti itu ya, dan juga kehidupan sosial ya karena akan ada keraguan-raguan. Ini bahaya syirik ya. Pertama ada zulmun adim. Bahaya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Yang kedua ada adamul, saya besarkan dulu ya. Adamul hufroh, hufron ya, tidak adanya ampunan kecuali bertobat sebelum meninggal dunia. Kemudian ismun adin merupakan dosa besar. Keempat, dolalum bait merupakan kesesatan yang jauh. Nah, jadi syirik merupakan kesesatan yang sangat jauh. Ihbatul amal ya tadi, syirik itu membatalkan amal soleh kita. Yang keenam, hirmanul jannah ya, diharamkannya surga ya. Surga, bahkan syirik kalau tidak bertaubat ya. Kemudian juga dukhulun nar. Ya, ini semakin menguatkan aja. 6 dan 7 intinya sama. Kalau 7 dukhulun nar, dia akan masuk neraka. Kemudian last slide ya. Contoh perilaku syirik dan ridho ya. Oh, ini sudah tadi ya, perilaku syirik, tahayul. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Oke, any more respon for me? Saya kira itulah ya karena eh, setengah 12 ya kita sudah masuki waktu zuhur, apalagi ini hari Jumat. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Jangan lupa persen tinggi maksimal 13.30 di Edu. Ini 2 kelas ya, manajemen dan TIF. Oke, mudah-mudahan ada ibroh pelajaran serta hikmah yang dapat kita petik pada pagi hari ini. Aya nahtatim hadal majlis bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Oke, Pak. jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bersolat Jumat bagi yang putra. Saya izin end meeting ya.